Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan, dan tentunya berisi tips untuk Anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari supaya hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Kadang banyak orang capek-capek ngomel-ngomel dengan kehidupannya. Ya, ini mungkin hal yang wajar ya bagi setiap manusia untuk ngeluh-ngeluh, untuk ngomel gitu ya, tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Kalau Anda sering-sering nanti tubuh Anda sakit, kepalanya pusing gitu ya, yang ada Anda jadi tidak bisa beraktivitas dengan baik. Tadi hari ini saya di kampus karena ada rapat di kampus, jadi saya harus ke kampus. Tadi jam berapa ya? Kampusnya jam 10 gitu. Jam 10 sampai jam 12. Jam 12 saya ke kantornya Wahana Sejati. Ketemu teman-teman di sana, saya buat video, saya nulis blog di firmanpratama.wordpress.com. Anda bisa baca juga gitu ya artikel-artikel yang saya tulis di blog saya, di majalah Sugesti, download di kekuatansugesti.com. Saya senang menulis tentang pikiran, tentang pengembangan diri gitu ya, karena saya ingin memberikan warna yang berbeda, ingin memberikan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan ilmu pengembangan diri lainnya. Salah satunya adalah ketika harus lompat-lompat, ketika harus teriak-teriak gitu ya. Yang namanya semangat, yang namanya motivasi itu munculnya dari dalam sebetulnya. Kalau dari dalamnya oke, baru yang luar bisa masuk. Tapi kalau di dalamnya belum oke, maka sehebat apapun motivatornya, sekuat apapun omongan orang, maka itu tidak akan merubah apapun diri Anda. Saya ulangi ya, sekuat apapun di luar, sekuat apapun motivatornya, sekuat apapun orang yang ngomong sama Anda, kalau dalam diri Anda tidak mau untuk sinkron, tidak mau untuk berubah, maka Anda tidak akan berubah. Banyak orang sering datang ke seminar motivasi, banyak orang baca buku-buku motivasi, banyak baca buku pengembangan diri, tapi gak dipahami, kemudian menganggap bahwa buku ini gak ada efeknya. Yang salah bukan bukunya. Buat buku itu bukan suatu yang yang enak-enak saja. Buat buku butuh memahami, butuh banyak eksperimen, banyak riset sehingga jadilah buku. Kecuali buku bajakan. Buku bajakan itu adalah isi bukunya orang diambil lalu ditulis lagi, dikopas, diakui namanya dia. Ini ada ya. Ini ada seperti itu. Bahkan buku saya ada yang dibuat seperti itu. Ngambil dari blog saya, ngambil dari buku saya, ditulis lagi, dikopas, diakui namanya dia, disebarkan, dijual, diakui nama dia. Itu ada. Saya banyak dapat info Mas Firman, buku ini sama persis dengan isinya Mas Firman. Buku ini sama persis dengan bukunya Mas Firman yang judulnya ini. Bahkan buku ini menggabung-gabungkan isinya Mas Firman persis sama, nggak diganti-ganti. Bahkan ada yang diganti dari bapak ibu, diganti dia gitu. Ini buat saya tidak pantas seorang seperti itu membuat buku, tidak pantas untuk mengaku orang ilmiah gitu ya. Ketika dia habis baca buku saya, lalu buku saya bagus, harusnya ditulis dong itu dari bukunya Pak Firman gitu ya, dari buku ini gitu. Jadi itu namanya kalau di kuliah etika profesi. Kadang banyak orang yang tidak melihat itu, makanya saya setuju sekali ketika ada undang-undang HKI, undang-undang kekayaan intelektual gitu ya, karena
pikiran itu memang harus dihargai. Pikiran orang itu harus diberikan reward yang bagus. Makanya saya ketika kelas MC saya tidak pernah menyalahkan orang ketika dia punya keinginan apapun. Misalnya dia suka ngerokok, saya tidak bilang harus berhenti ngerokok. Tapi kalau dia bilang, Mas Firman saya mau berhenti ngerokok, nah saya bantu rumusnya. Tapi kalau dia bilang saya suka ngerokok, ya saya tidak akan larang. Bahkan ketika di kelas offline atau di private gitu ya, di kelas private, ketika di hotel saya minta kamar yang untuk ngerokok kalau orangnya memang ngerokok, dan saya bebaskan dia boleh ngerokok depan saya juga tidak apa-apa gitu ya. Karena ya buat saya itu adalah datanya dia, itu haknya dia. Saya menghargai dia, dan yang penting saya pakai masker supaya tidak kena asapnya gitu ya. Nah, ini bentuk menghargai sebetulnya. Banyak orang kadang sibuk berdebat, sibuk diskusi yang salah gitu. Yang namanya diskusi itu harus siap untuk disalahkan, siap untuk menerima pemahaman baru, bukan ngotot dengan apa yang dia pahami. Saya pernah sih ketemu orang gitu ya yang dia ngotot dengan pemahaman dia. Telepon saya, Mas Firman, ini pikiran sadar bawah sadar tuh ada gini gitu ya. Saya bilang, sudah baca buku saya Pak? Baca dulu ya buku saya, baru Bapak bisa ngomong seperti itu. Atau baca blog saya. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa ketika seseorang itu ngomel-ngomel, kemudian berdebat yang tidak ada ujungnya, maka ini hanya membawa kelelahan, membawa keletihan. Ini di dalam hal apapun ya, di kantor, kemudian di rumah tangga, di bisnis, di keluarga. Berdebat itu bukan suatu yang menguntungkan. Berdebat dengan keras itu bukan suatu yang mengenakkan buat tubuh Anda. Cobalah menghindari perdebatan, menghindari diskusi yang tidak ada ujungnya, karena gak ada kalah menang. Daripada Anda capek, daripada Anda stres, ya udah mending jauhin saja. Ngomel-ngomel, marah-marah juga buat Anda stres. Coba deh Anda keluar rumah, lihat pemandangan, lihat semesta, lihat langit, itu kan penuh dengan keindahan. Healing kalau bahasa sekarangnya, healing ke alam. Anda nikmati alamnya, nikmati suasananya, air terjunnya, gunungnya, supaya apa? Anda turun marahnya, Anda turun emosi negatifnya, berubah menjadi emosi yang positif ya. Emosi yang negatif kalau Anda biarkan menguasai diri Anda, yang ada adalah Anda jadi stres, Anda jadi marah-marah, tidak produktif, ujung-ujungnya uang Anda juga nantinya habis. Emosi negatif harus dirubah menjadi emosi yang positif. Misalnya Anda sebel sama orang, Anda bisa bawa untuk nyuci mobil, Anda bisa bawa untuk bersihkan rumah. Gampang sekali sebetulnya. Emosi itu harus dialirkan. Namanya juga emotion ya, energi yang bergerak. Kalau Anda sedang emosi negatif, Anda diam saja di kasur, Anda rebahan saja, Anda mager, itu jadi malah emosi. Jadi harus digerakkan. Jadi Anda bisa mukul-mukul sasak gitu ya, mukul-mukul bantal, Anda bisa teriak, Anda bisa nyuci mobil, pokoknya bergerak karena harus digerakkan ya. Jadi emosi negatif berubah jadi emosi positif supaya hidup Anda lebih baik pada sebelumnya. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.